warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan hari ini kita membahas mengenai layanan model offline. Adakah yang pernah dengar apa itu model offline? Tidak, Pak. Nah, teknik model offline adalah suatu model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana yang telah dirancang oleh guru. Sebelum baik kita akan masuk ke materi ini, tapi lebih baiknya kalau kita berdoa dahulu. Marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, sebelum masuk ke layar ini, alangkah lebih baiknya kalau kita perkenalan diri. Baik, saya kenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Al-Qadri. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan diri dan asal daerah. Perkenalkan, nama saya Nur Kurniawan dari kelas 11 MIPA 2, asal daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indi Tadwi Aninita Putra dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Ani Muhammad Aidil, biasanya dipanggil Aidil, asal dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Ahkam Jadi, biasa dipanggil Ahkam, dari kelas 11 MIPA 2, asal daerah Kabupaten Bandung. Nah, setelah memperkenalkan nama, adapun tujuan layanan yang Bapak berikan, yaitu peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dalam mengelola waktu belajar. Nah, peserta didik mampu minimalkan perilakunya yang selalu menunda-nunda dalam menyelesaikan tugas sekolah. Yang kedua, peserta didik mampu menata waktunya dalam belajar. Dan terakhir, peserta didik mampu menunjukkan perilaku disiplin dalam belajar. Nah, baik, kita memasuki materi ini, yaitu kesulitan belajar. Ada yang tahu apa itu kesulitan belajar? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan baik berasal dari faktor internal siswa dibatasi faktor integrasi maupun faktor eksternal siswa. Baiklah anak-anakku, kita mulai perang ini model role playing. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak?
Alhamdulillah. Alhamdulillah karena semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sekarang silahkan keluarkan buku mata pelajaran biologinya. Nah, sekarang kita itu mengenai tingkatan ruang lingkup biologi. Sudah ada semua? Sudah. Oke. Nah, Bapak akan menjelaskan. Silahkan nanti kalau misalnya ada dari anak-anakku sekalian yang kurang mengerti, silahkan tanyakan. Nah, ruang lingkup biologi di sini ada beberapa, yaitu yang pertama molekul, dan yang kedua sel, jaringan organ, dan sistem organ. Nah, molekul sendiri ini adalah gabungan dari atau lebih dari unsur atom. Nah, di sini molekul juga merupakan partikel terkecil dari suatu unsur atau senyawa. Yang kedua itu, silahkan diperhatikan bukunya, sel ini banyak tentang tingkatan ruang lingkup biologi. Nah, salah satu Jangan ribut, perhatian Bapak yang di atas. tingkatan lingkup ruang biologi yaitu ada yang dinamakan sel. Nah, sel ini merupakan suatu unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Nah, dari penjelasan ini ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, mau tanya Pak. Ya, siapa namanya, Nak? Andika Dwi Pak. Andika Dwi siapa ini? Banyak sekali Andika Dwi Permadani atau siapa ini? Andika Dwi Anindita Putra Pak. Oke, silakan Putra. Mau kami tanya Pak, contoh sel itu bagaimana Pak? Nah, oke. Nah, sekarang anak-anakku silakan memperhatikan pengertian dari sel. Sel merupakan suatu unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Jadi sel ini dia terstruktur, sedangkan dia berfungsi dari kehidupan makhluk hidup. Sel-sel ini ada banyak, contohnya sel kulit. Sel kulit ini ada beberapa, ada epidermis, dermis, subkutan, intrakutan, kayak gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kulit ini dia sebagai perasa atau dia yang itu dia untuk merangsang. Jadi kulit ini berfungsi pada saat apakah cuaca itu panas, dingin, jadi kulit yang merasakan terlebih awal. Nah, apa dari penjelasan Bapak ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, Putra? Enggak Pak, sudah mengerti Pak. Oke, memang sudah mengerti ini Putra atau pura-pura mengerti? Sudah mengerti Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Apa? Ya, bagaimana? Apakah ada yang belum mengerti dari penjelasan yang Bapak berikan? Saya Pak. Oke, silahkan. Menjelaskan bahwa sel kulit itu ada yang dikatakan dermis, epidermis. Apa itu kalau dermis Pak? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan selain itu? Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut. Itu saja Pak. Nah, oke. Nah, dermis ini adalah lapisan, dia ini merupakan lapisan di bawah epidermis yang memegang peran dan fungsi. Nah, pada lapisan ini terdapat berbagai komponen seperti akar, rambut, atau biasa kita kenal folikel. Nah, ini juga biasa disebut dengan tepi saraf, pembuluh darah. Jadi di dermis ini dia ada pembuluh darah. Nah, itu makanya biasa kalau pergi ke rumah sakit biasa lihat kan? Nah, itu dermisnya yang di ini. Nah, siapa lagi namanya tadi? Aidil. Aidil ini menanyakan itu sebenarnya dari situ seperti apa itu yang kita tanyakan, apa itu dermis. Nah, kalau dermis ini dia merupakan lapisan di bawah epidermis. Jadi kalau misalnya dia merupakan lapisan di bawah epidermis di atas. Nah, tadi Aidil ini menanyakan apa itu dermis. Nah, di sini dermis merupakan lapisan di bawah epidermis yang memegang berbagai fungsi. Nah, pada lapisan ini terdapat berbagai komponen seperti akar rambut, tepi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Nah, mungkin ada yang ingin lagi ditanyakan, Nak? Sudah tidak ada Pak. Oke, nah selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, karena kurang lebih 5 menit lagi bel berbunyi. Cukup Pak, mungkin sudah tidak ada lagi Pak. Oke. Cukup ya Pak. Oke. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, maka pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kita akan membahas materi selanjutnya itu di halaman 30. Silahkan
dibuka halaman 30 di bukunya. Dan sebagai bahan evaluasi atau pengembangan diri, silakan buka halaman. Bapak tutup layanan ini, Bapak akan memberikan beberapa tips tentang bagaimana cara agar lebih mudah memahami pembelajaran. Nah, langkahnya itu serahkan anak-anakku buat kelompok. Kemungkinan ada kita harus bekerja sama. Ketika ada teman-teman kita sulit memahami apa yang disampaikan kepada gurunya, kita harus bertanya kepada teman kita agar kita mudah memahaminya. Nah, seperti itu. Sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama mengerjakan tugas. Ketika ada kesulitan untuk mengerti dalam pembelajaran itu, dan marilah kita bertanya kepada teman kita, jangan malu. Ketika kita malu terus, kita tidak akan tahu tentang apa yang disampaikan kepada guru kita. Nah, Bapak sudah bagikan ke grup masing-masing tempat kerja yang harus dikerjakan dan kumpulkan pada besok malam. Untuk dari pertemuan hari ini, saya cukup kesekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.